Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat mempresentasikan hasil laporan akhir mata kuliah manajemen rantai pasok dalam era digital yang berjudul Optimisasi Rantai Pasok dalam Usaha Pertanian Beras di Kabupaten Tasikmalaya. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Maya Irjayanti selaku dosen pengampu kami yang telah senantiasa membimbing selama semester 5 pada mata kuliah tersebut. Sebelum masuk kepada laporan hasil wawancara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arimlati Puspita Maharani dengan NIM 14012101499. Nama saya Widuri Dwi Ananda dengan nomor NIM 14012131101. Saya Azra Rahmagia dengan NIM 14012132330. Saya Bernd Alessandro dengan NIM 14012134114. Saya Kamilia Sufiawati dengan NIM 14012134461. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa hal pada laporan yang terlampir pada layar. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami ingin mengetahui gambaran rantai pasok yang terjadi pada industri pertanian beras. Menurut makalah kebijakan nomor 32 yang berjudul Peran Pemerintah dalam Rantai Pasok Beras Indonesia, Indonesia memiliki konsumsi beras nasional tertinggi di dunia, mencapai 29,13 juta ton di tahun 2017. Angka tersebut telah diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 31,7 juta ton pada tahun 2045 seiring dengan pertumbuhan populasi. Namun, berlawanan dengan peningkatan permintaan, produksi beras di Indonesia justru menurun dalam beberapa tahun terakhir. Perpaduan meningkatnya permintaan dan menurunnya produksi berpotensi menyebabkan semakin besarnya ketidaksenyambungan pasokan beras dan permintaan yang ada. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu daerah yang menjadi produsen utama beras di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai pemilik usaha beras di daerah Tasikmalaya, di mana daerah tersebut salah satu daerah penghasil beras terbanyak ke-6 di Provinsi Jawa Barat. Tasikmalaya tidak hanya menjadi daerah penghasil beras terkemuka di Jawa Barat, tetapi juga menjadi penghasil beras organik di Indonesia. Saat ini, beras organik asal Tasikmalaya berhasil menembus pasar ekspor. Namun, kestabilan produksi di Tasikmalaya pada tahun 2023 mulai menurun disebabkan penyempitan lahan pertanian sawah dan cuaca yang tidak menentu, menyebabkan kegagalan panen di wilayah tersebut. Dapat dilihat dari grafik yang tertera pada layar, dikutip dari data Open Jabar, bahwa kota Tasikmalaya mengalami peningkatan produktivitas. Namun, pada Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan pada tahun 2021. Oleh karena itu, kami ingin lebih mengetahui gambaran rantai pasok dan alasan mengapa Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan produktivitas pasokan beras. Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai pemilik usaha beras di Kampung Lewi Seeng, Desa Sukaherang, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, sekarang kita masuk ke profil pemilik usaha. Jadi narasumber kami adalah bernama Eus Nurfadilah, yang merupakan pemilik usaha dan memiliki pekerjaan lain sebagai pengajar. Menurut beliau, usaha yang dimiliki sudah berlangsung selama 30 tahun dan merupakan warisan turun-temurun. Untuk jenis beras yang diproduksi ada 3 jenis beras, yaitu Pandan Wangi, Inpari Rimbas, dan beras mawar. Untuk tantangannya sendiri saat ini adalah penurunan produktivitas tanah karena faktor cuaca dan harga beras yang meningkat karena kegagalan panen di daerah Jawa Tengah. Lalu kita lanjut ke gambaran umum rantai pasok. Yang pertama ada upstream ataupun pemasok. Narasumber kami mendapatkan bahan baku beras dari lahan pertaniannya sendiri yang menjadi sumber daya utama untuk proses produksi berikutnya. Lalu yang kedua ada midstream ataupun produsen, yaitu dari petani milik sendiri juga, dari memilih varietas bibit yang sesuai, penanaman dengan teknik yang benar, pemeliharaan selama masa pertumbuhan hingga panen dan pengolahan beras. Proses ini memastikan kualitas beras yang dihasilkan tinggi
karena kontrol langsung dari petaninya sendiri. Yang ketiga ada downstream ataupun agen ataupun konsumen. Tahap ini melibatkan produk beras yang sudah diproduksi ke pasar-pasar yang berbeda, dibagi menjadi 2 segmen, yaitu pasar lokal dan pasar regional. Untuk pasar lokal biasanya dikirim ke pesantren ataupun toko-toko, dan untuk pasar yang regional biasanya dikirim dari Tasikmalaya ke Bandung. Selanjutnya yaitu tantangan risiko dan keluhan pada rantai pasokannya. Faktor utama yang menjadi penghambat yang dialami oleh pengusaha beras saat ini yaitu perubahan cuaca yang tidak menentu. Industri pertanian tentu sangat bergantung dengan cuaca karena subur dan tidaknya suatu tanah dipengaruhi oleh intensitas hujan yang terjadi di daerah pertanian tersebut. Meskipun pertanian kampung Leuwi Seeng tidak mengalami gagal panen, tetapi daerah di luar Tasikmalaya seperti Banjar, Jawa Tengah mengalami kegagalan panen akibat cuaca yang tidak menentu. Akibatnya, berdampak pada pasokan beras di Tasikmalaya menurun karena banyak daerah mencari pasokan beras ke daerah Jawa Barat. Banyaknya permintaan beras mengakibatkan ketidakstabilan harga gabah dari petani. Petani di daerah Tasikmalaya menjual gabah dengan harga yang tinggi, membuat Eis Nurfadila selaku pemilik usaha beras di daerah Tasikmalaya juga harus dapat bersaing dengan para pemilik usaha di daerah lain agar tetap memasok beras untuk para konsumen, tetapi dengan harga jual yang tinggi akibat kelangkaan pasokan beras tersebut. Nah, hal ini mengakibatkan kesulitan untuk memprediksi pasokan beras untuk kedepannya. Selanjutnya ada biaya rantai pasok. Karena lahan pertanian milik sendiri tidak mencukupi permintaan pasar dalam memproduksi beras, TEIS membeli gabah kepada petani lain. TEIS membeli 1 ton gabah kepada petani dengan harga 6.500.000 dan memerlukan biaya operasional sebesar 500.000, sehingga total biaya produksi per 1 ton gabah sebesar 7 juta. Dari 1 ton gabah tersebut menghasilkan sekitar 520 kg beras. Beras tersebut dijual kepada distributor dengan harga 14.500 per kilo, sehingga total pendapatannya sebesar 7.540. Selain itu, dari 1 ton gabah tersebut dapat menghasilkan 200 kilo dedak yang dapat dijual dengan harga 600.000 atau 3.000 per kilogramnya. Sehingga supply chain surplusnya yaitu total pendapatan dari hasil penjualan beras dan dedak dikurangi total biaya produksi yaitu 8.140.000 dikurangi 7 juta dan menghasilkan sebesar 1.140.000. Sedangkan untuk supply chain profitability-nya dapat dihitung dengan cara surplus dibagi total pendapatan lalu dikali 100%, yaitu 1.140 dibagi 8.140 dikali 100%, sehingga supply chain profitability-nya sebesar 14%. Selanjutnya, ada isu lingkungan terkait pertanian beras. Mengenai isu lingkungan terkait pertanian beras di Kampung Leuwi Seeng, TEIS mengatakan bahwasannya karena lahan pertanian yang semakin terbatas, maka timbul pertanyaan bagaimana kita dapat memastikan pasokan beras yang mencukupi untuk seluruh populasi dengan pertambahan jumlah penduduk, sementara lahan pertanian semakin terbatas. Selain itu, dikarenakan memproduksi beras memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang, sehingga pada zaman sekarang sudah jarang orang yang tertarik untuk berkecimpung di dunia pertanian, terutama anak muda. Maka dari itu, muncullah bibit permasalahan baru atau kekhawatiran mengenai siapa nantinya yang akan bersedia menjadi buruh tani atau siapa nantinya yang akan bersedia melanjutkan usaha pertanian tersebut. Selanjutnya, mengenai cerita-cerita yang tidak diekspos di media terkait pasokan beras, pertanian, distribusi, dan lainnya. Dan hal ini merupakan cerita yang kami dapatkan dari TEIS. Yang pertama, kualitas beras daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah ini jelas berbeda. Terkadang banyak penjual yang mencampur kedua macam tersebut tanpa ada perubahan harga. Nah, biasanya orang yang tidak tahu itu sering membeli. Kemudian banyak juga oknum-oknum atau penjual yang mencampur beras memakai micin dan mencampur beras menggunakan pemutih. Selanjutnya juga beras yang dari pemerintah biasanya beras yang tidak menyatu atau dalam bahasa Sunda biasanya bear, dan berasnya kuning yang membuat nasi cepat basi. Kemudian, next, mengenai strategi-strategi yang dilakukan TEIS untuk meminimalisir kelangkaan pasokan beras. Yang pertama, tidak melayani pembeli yang tidak berlangganan, lalu
dalam kondisi kelangkaan, terutama musim panas, Telis berusaha untuk menghemat biaya pengeringan gabah. Karena pada musim panas itu, proses pengeringan hanya memakan waktu 1-2 hari saja, bahkan sehari setengah, dibandingkan dengan musim hujan lebih lama. Hal tersebut dapat menghemat biaya dari pengeringan, dan biaya tersebut dapat ditekan untuk dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Mungkin sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.